Fayas'aluhu wa nasma. Dia nanya, kami mencoba mendengarkan. Nah, ini adab. Adab kalau ada orang baru tidak tahu adab. Kita nggak usah kemudian larang-larang dia. Faja'a rajulun min ahlil badiyah. Kayaknya habis ini gak ada yang nanya nih ya. Tiba-tiba ada seseorang bilang, qala ya Muhammad. Apa kata dia? Mehmet. Kalau dalam bahasa Turki kan gitu, Mehmet kan? Muhammad. Atana rasuluk. Utusanmu datang kepada kami. Bisa diperkiraan ini yang datang kalau enggak Sayyidina Ali, Sayyidina Muaz atau sahabat-sahabat yang lain. Faza'ama lana annaka taz'amu anna Allah arsalak. Lalu dia menyatakan Allah telah mengutusmu sebagai rasul. Apa jawabannya? Jawab Rasulullah, shadaqah, betul. Nah, cerdasnya orang ini apa? Dia kalau dapat berita, dia nggak langsung telan. Dia tabayun dulu. Ya, antum suka tabayun nggak? Atau langsung percaya dengan semua yang masuk ke dalam WhatsApp? Atau seperti ada salah satu artis, apapun yang di internet katanya benar. Yang di internet pasti benar. Nah, gitu. Dulu di ALC ya. Semoga antum nggak ingat orangnya. Faman khalaqas sama. Orang ini nanya nih ke Nabi ini. Faman khalaqas sama. Siapa pencipta langit? Qala Allah. Allah. Faman khalaqal ard? Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Itu pertanyaannya berkualitas gak tuh? Hah? Menurut antum berkualitas gak tuh? Di zaman itu berkualitas. Kalau antum sih udah lewat ngajinya. Qala faman nasaba hadzal jibal? Yang nancepin gunung ini siapa? Gunung Uhud. Wa ja'ala fiha ma ja'ala, lalu menciptakan apapun di sana. Qala Allah. Nabi jawab Allah. Allah. Qala fabilladzi khalaqas sama wa khalaqal arda wa nasaba hadzal jibal. Allahu arsalak. Ternyata orang ini nanya begitu untuk menyandarkan pertanyaannya. Muhammad, ini yang ciptain langit siapa? Allah. Bumi? Allah. Gunung? Allah. Oke. Demi zat Allah yang mengutus, yang menciptakan semua ini, benarkah Allah mengirimmu? Nah, jadi dia pengen tahu benar tuh. Ya, nanti antum akan ketemu orang di zaman akhir zaman ini, ketemu Al-Imam Mahdi nanyanya gitu. Masa ente Mahdi katanya? Ya. Nanti bakal ada ya, kalau kita beruntung ketemu beliau ya. Yang pasti itu bukan saya loh ya. Jangan ngaco, itu halu namanya. Orang hidung pesek begini disebut Mahdi. Oke, nah itu ini yang dahsyat dari kata-kata dia ini. Jadi dia tanya dulu, dia tetapkan dulu pertanyaan-pertanyaan, lalu dia menyerang dengan itu. Jadi pertanyaannya itu serangannya. Nabi jawab, "Naam, betul, aku seorang rasul." Baik, kata si Arab Badui, "Wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawat fi yaumina wa lailatina." Kata utusanmu, kami wajib sholat 5 waktu. Benar nggak? Nabi jawab, shadaq, betul. Fabilladzi arsalak Allahu amaraka bihadza. Demi Allah yang mengutusmu, benarkah ini perintahmu? Jadi dia pengen tabayun. Pengen tabayun. Kemudian Nabi, iya. Maklum Arab Badui pertanyaannya sampai begini-gini. Kalau jadi mereka maunya hitam putih. Jadi antum ini walaupun sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau beragamanya pengennya hitam putih. Iya, enggak. Yang tegas dong, Tat. Ini masalah akidah nih. Emang ngerti akidah? Ente apa aneh? Kayak kemarin masalah selamat Natal kan? Saya nggak bilang boleh dan nggak bilang nggak boleh. Kita menjabarkan fatwa. Lalu kita dituduh, ente nggak tegas. Ini masalah akidah. Yang ngerti akidah, aneh yang kuliah atau ente? Jadi sombong dikit kan? Emang sombong ya? Enggak lah ya. Kadang-kadang jamaah nih nggak punya adab. Kayak bahasa tadi, ini masalah akidah, masa ente enggak? Ini nggak punya adab orang begitu. Seakan-akan dia lebih mengerti persoalan akidah daripada guru. Nggak ngaca dulu.
Gimana? Ya, antum mau dikerjain? Lalu orang itu bertanya lagi mengenai konfirmasi zakat. Benarkah? Dijawab Nabi, benar. Ya. Nah, ini nggak usah kita ulang. Ya. Itu utusan mau bilang zakat wajib, puasa wajib. Benarkah Allah yang mengutusmu memerintahkan kami seperti itu? Itu inti dari pertanyaan mereka. Lalu Nabi mengatakan sadaqah, sadaqah. Ya. Di sini lafaznya sama. Coba perhatikan. Dia bersumpah, summa walla, lalu orang itu berpaling balik, qal walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, la azidu alaihinna wala anqusu minhunna, aku tidak akan tambah, tidak akan kurangi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in sadaqa la yadkhulanna al jannah, jika dia benar dia pasti masuk surga. Jadi untuk jadi ahli surga mudah toh? Cukup amalkan rukun Islam yang 5 sepenuh hati. Sedekah. Apa arti sedekah? Apa arti sedekah? Tasdik artinya apa tasdik? Pembenaran. Di mana pembenarannya? Sedekah itu terlafazkan di lidah, teramalkan di badan, ditetapkan, dibenarkan di kolbu. Jadi 3 sedekah itu: lisan, perbuatan, amal, kolbu. Ini yang disebut, ya, pasti dia masuk surga jika dia. Jadi antum masuk surga nggak mesti khusyuk. Senang ya? Dibilang ini kita senang. Yang penting aku, ya Allah, aku tidak sanggup untuk khusyuk. Hanya engkaulah yang memberikan rasa khusyuk. Kalau kusut mah gampang. Untuk khusyuk nggak mudah. Yang penting sedekah. Ya, yang penting sedekah. Udah sedekah belum? Tasdik. Jika antum membenarkan. Lawan sedekah apa? Kazaba, mendustakan. Kenapa dia mendustakan? Karena dia syak. Jadi ada orang-orang yang syak. Ini berbahaya. Ya. Apa arti syak? Ragu. Jadi jangan pernah ragu sedikit pun kepada Allah dan Rasulullah SAW. Contohnya gini, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah tahajud, kok hidup saya gini-gini aja? Lah ente nggak kerja ya wajar dong. Emang urusannya apa sholat dengan pekerjaan? Lihat di luar sana, ada orang kerja nggak sholat, sukses di dunianya. Berarti memang beda urusannya. Tapi jika kita bekerja, kita juga beramal, maka dapat dua-duanya. Jangan suka nyala-nyalain Allah lah. Itu orang-orang stres tuh yang begituan. Berarti selama ini dia sholat, dia nggak tahu sholat tuh ngapain. Orang sholat nggak mungkin ngomong begitu. Berarti dia belum sholat, dia baru merasa sholat. Itu celaka. Fawailul lil musallin. Nah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Pertama, orang yang suka bertanya-tanya dengan cara, menurut saya ini kalau ukuran sahabat nggak sopan, tapi untuk ukuran orang baru diterima. Ya, untuk ukuran sahabat tidak sopan, tapi untuk ukuran baru Nabi iya kan? Naam, Nabi jawab ya. Kayaknya Nabi malas jawab juga ya. Ya. Dia nanya panjang, Nabi jawab ya. Betul. Ya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sudah karakter orang-orang Najd seperti itu. Maka antum coba lihat perseteruan pangeran-pangeran daripada raja-raja Saudi. Dahsyat. Jadi kayak gini lah. Ya, tidak, hitam putih. Nah, sekarang Mekah Madinah dikuasai oleh mereka. Hampir 100 tahun ini sekitar mereka sudah menguasai. 33 sekarang 2022. Udah berapa tahun? 89 tahun. Sabar-sabar dikit lah ya. Sabar-sabar dikit. Nggak bisa berangkat haji nggak apa-apa. Semoga umur panjang sampai umur
2033, tapi jangan ikut Dajjal. Semoga kita selamat dari fitnatul Dajjal, ya. Dan yang berikutnya, ini pelajaran dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari mengambil hadis ini sebagai dalil apa yang disebut talabul ilm atau istihbabus safar ar-rihla li talabil hadis. Dianjurkan kita berguru dengan cara safar, pergi jalan jauh. Gitu, ini dianjurkan. Istihbabur rihla li talabil hadis. Dianjurkan melakukan rihlah, perjalanan untuk ngaji hadis. Ini sebenarnya kalau di pesantren-pesantren dihidupkan satu tradisi sebagaimana di Al-Azhar masih hidup sekarang. Saya nggak tahu masa pandemi. Itu sekedar baca kitab, baca aja. Bila qala hadatsana Abdullah, udah baca aja. Selesai ganti kitab, selesai ganti kitab. Lalu ijazahan. Ya. Cuma antum kan nggak bisa orangnya, ya. Nggak mau kan? Maunya dijelasin ya, karena nggak ngerti bahasa Arab. Yang ngerti mah enak. Apa yang diharapkan? Diharapkan mendengarkan hadis, karena periwayatan hadis itu ada sirnya. Apa sirnya? Nadrah, dapat rahasia kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak adalah kita melihat orang paling bahagia selain wali-wali Allah melebihi bahagianya ahlul hadis, melebihi bahagianya ahlul Quran. Mereka sibuk dengan keasikan membaca hadis-hadis Nabi, membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua hafiz Quran ahlul Quran, ingat. Tidak semua ustadz sunnah itu ahlus Ini harus dibedakan. Banyak dosen-dosen hadis juga banyak di kampus, tapi ngajakin Bukhari. Baru dengar Pak ya? Itu kejadian, ya. Itu bukan doktor hadis, doktor hadas namanya. Bayan al-iman alladhi yudkhal bihil jannah. Penjelasan mengenai iman yang manakah yang dapat membuat seseorang masuk surga. Wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhal jannah. Dan siapapun yang berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan pasti masuk surga, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Abdullah bin Numair. Ini lebih tua dikit dari yang tadi, lebih muda dikit meninggalnya, beberapa tahun setelah Imam Amr bin Muhammad An-Naqid, sekitar 2 atau 3 tahun setelahnya. Beliau mengatakan hadatsana abi qala hadatsana Amr bin Utsman qala hadatsana Musa bin Talha qala hadatsani Abu Ayyub anna Arabiyan a'rada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safar. Dari Abu Ayyub, ini seorang sahabat Ansar yang mewakafkan Masjid Madinah, tanahnya itu. Tapi di akhir hayat beliau meninggalnya di Turki. Alhamdulillah Allah izinkan kami pernah ziarah ke sana. Ya, Masjid Ayyubiyah. Itu dipugar oleh Syekh Ibn Syamsuddin, guru tarekat daripada Muhammad Khan yang belakangan kita sebut Muhammad Al-Fatih. Sekarang orang cerita tentang Muhammad Al-Fatih tapi tidak menceritakan seorang mursyid di belakangnya. Bahkan menyerang tarekat. Bahkan meremehkan para sufi. Benar gak? Ya, mereka pengkhianat khilafah. Mereka pengkhianat sejarah, ya. Nggak mau menceritakan detailnya. Kenapa disembunyikan padahal sudah jelas faktanya? Ya. Tidak ada Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan karena dia banyak sholat, nggak ada. Muhammad Al-Fatih karena mengikuti isyarat ruhiyah dari gurunya. Nah, gurunya ini wali kutub. Kalau antum kutub kupret. Anna Arabiyan arada li Rasulullah sallam wa huwa fi safar. Ada orang Arab laporan ke Nabi, muncul datang ke Nabi dan Nabi sedang safar. Fa akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha. Lalu dia pegang kekangnya kuda. Dulu kuda atau onta, ya. Ya, kendaraannya kuda atau onta. Belum ada taksi zaman itu, ya. Belum ada Toyota, Honda. Itu bid'ah semua itu, ya.
Summa qala ya Rasulullah au ya Muhammad. Lalu orang ini nanya, "Hei Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah." Kalau ini yang benar lafaznya bukan ya Muhammad, ya Rasulullah. Ini orang sudah tahu adab dia sebenarnya. Dia pegangin supaya Nabi nggak gerak-gerak. Udah tahu dia adabnya. Maka yang tepat dia memanggil ya Rasulullah. Au di situ syak dari rawi. Rawi bingung, ini beliau manggil Nabi dia Muhammad atau ya Rasulullah. Akhbirni, ceritakan kepadaku mengenai cara yang membuat aku masuk surga. Tuh, pertanyaan Arab Badui itu begitu. Biar gampang masuk surga itu. Sama kayak antum kan? Wa ma yuba'iduni minan nar, yang menjauhkan aku dari neraka. Qal kaffan Nabi sallallahu alaihi wasallam summa nazara fi ashabi. Nabi menahan lalu mandang ke sahabatnya. Summa qala laqad wuffiqa aw laqad hudiya. Orang ini sudah dapat hidayah. Maka taufik dan hidayah artinya mirip. Hudiya masuk ke kalbu, wuffiqa sudah ada amalnya. Maka disebut wabillahi taufiq wal hidayah. Qala kaif? Qala fa'ada faqala Nabi SAW. Ya. Caranya biar kamu masuk surga, gampang masuk surga, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini cara masuk surga ini gampang banget nih. Gampang sekali, coba lihat. Ada nggak yang mau amalin? Biar bareng-bareng sama orang Arab Badui. Itu dia. Kelihatan ya? Engkau menyembah Allah dan tidak syirik sama sekali. Ini satu. Ini kunci surga pertama. Jadi kunci surga itu satu. Anggaplah begini. Nah, gerigi-geriginya ini. Gerigi pertamanya tidak syirik. Gerigi keduanya tuqimus shalah. Bukan tusolli, tuqimus. Engkau berusaha menyempurnakan salat. Bukan engkau merasa sudah salat. Jadi jangan lagi ada yang ngomong mengatakan saya sudah salat. No, ya. Saya sedang berusaha salat. Gitu ya. Orang merasa salat bahasa Arabnya apa? Musallin. Musalli ini dicela di Quran. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang merasa dia sudah sholat. Ini celaka. Ya. Orang Sunda apa? Cilaka. Itu nih orangnya nih. Maka Nabi tidak pernah mengajarkan usolli, ya, tuqimus shalah, kecuali pada lafaz-lafaz tertentu yang diriwayatkan secara makna. Maka semua lafaznya yang benar adalah tuqimu. Kalau lafaz yang tadi ada tusolli, ya, maka itu maknanya tuqimus shalah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Pasangannya salat adalah zakat. Maka orang yang salat belum zakat, salatnya belum sempurna. Zakat secara harfiah berarti memberi, menumbuhkan. Maka orang yang suka memberi, dia telah menumbuhkan rahasia-rahasia Allah dalam dirinya. Yang suka memberi Allah atau makhluk? Lalu antum meniru itu, maka tumbuhlah kasih sayang Allah dalam diri kita. Kalau Allah sudah sayang, antum mau apa aja dikasih. Ya, terbersit dikit Allah kasih. Makanya jangan coba-coba mikir aneh-aneh. Ya, terbersit dikit dikasih Allah, kan repot kita. Ya. Terbersit apa ya Pak ya? Yang tetangga sebelah ya. Buka rahasianya. Wa tasilur rahim, menyambung jalinan kasih sayang. Maka cobalah lihat hari ini kajian-kajian yang membuat kita bermusuhan, ini menjauhkan diri kita dari surga, mendekatkan ke neraka. Kalah kita sama orang Arab Badui. Kajian yang memusuhi apa yang sudah ada, memecah belah apa yang ada, tidak menghargai ulama-ulama masa lalu.
Jadi jangankan sama ulama-ulama sekarang, yang masa lalu aja mereka nggak terima. Ya. Watasilur rahim, menyambung silaturahim. Saya masih ingat satu riwayat di Sahih Muslim. Al-Imam Muslim mengatakan bahwa Abu Hurairah buat ta'lim setiap malam Jumat, Kamis malam Jumat. Tapi sebelum ngaji, beliau bukan baca hizib, bukan baca salawat. Beliau lagi mengamalkan tasilurrahim. Apa kata beliau? Siapa yang hari ini memutuskan silaturahmi, tolong keluar bereskan dulu baru balik. Berepot kan? Sekarang enak tinggal pakai WA. Maafin ya gitu kan, beres. Dulu harus datang ke rumahnya, maka antum jangan ngayal mau jadi muridnya sahabat. Kalau sahabatnya kayak Abu Hurairah, udah berapa orang antum singgung dari kemarin kan? Itu gak boleh ngaji sama Abu Hurairah. Karena saya bukan Abu Hurairah, saya tidak mempertanyakan itu. Ya, kalau ya kan sepi ntar jamaah gitu. Masjid langsung sepi mendadak ya. Da'in naqah, ini di luar hadis ya. Da'in naqah, biarkan naqah. Ya, naqah itu ontanya. Dari semua itu dimulai dari tauhid, ujungnya tetap saja silatur, baru geriginya penuh. Ya, kalau nggak bisa buka pintu surga. Ar-Rahim, Nabi itu namanya rahmatan lil alamin. Maka siapa saja yang di dirinya ada kasih sayang, dia sudah ada nur Nabi Muhammad dalam dirinya. Jadi kalau orang bilang aktifkan Nur Muhammad, itu bukan pakai gerak, bukan. Antum ditipu, itu namanya. Pengaktifan Nur Muhammad adalah mengaktifkan kasih sayang di dalam diri. Ya, ada. Jadi kita ngelihat orang tuh sayang gitu. Udah gitu belum? Hatta antum ngelihat orang yang membid'ahkan antum itu sayang. Sulit ya? Kayak di video mana tuh kemarin, si imam masjid nyindir-nyindir orang tahlilan atau amalan, langsung ditampar oleh orang berjaket ya. Itu tahu kan videonya ya? Masya Allah. Alhamdulillah antum gak lihat ya. Jangan ditiru ya. Dia kesemangatan mempertahankan amalan ya, tapi caranya gak benar ya. Ayo. Ini gerigi-gerigi, gigi-gigi daripada masuk surga. Gimana? Udah belum nih? Syirik, aman dari syirik? Insya Allah mukmin aman dari syirik. Nomor 2, sholat. Sudah mendirikan sholat? Berusaha mendirikan sholat. Karena kita berusaha, maka jangan terlalu memaksakan diri untuk khusyuk. Sebaliknya, kalau ada nanti kita ketemu orang secara zahir kasat mata nggak sholat, belum tentu dia nggak sholat. Ini uji. Kalau antum sholatnya udah bener, tidak kacau, tidak stres kalau ada masalah, berarti orang ini sholatnya udah bener. Pandemi ketakutan kan banyak orang. Loh, terus apa nanti sholat? Kalau masih gundah gulana ya. Tuhan yang disembah berkali-kali kepalanya sudah sampai udah ada warnanya kali ya. Tapi takut masalah itu. Makanya saya senang sekali, alhamdulillah di masjid sudah rapat ya, alhamdulillah. Awal dulu kita emang mengikuti kata dokter, kita ikuti ya. Sekarang dokternya ikut juga ya. Alhamdulillah. Dia udah capek juga dengan yang begitu-gitu tuh. Terima kasih Pak Dokter. Ini sama riwayatnya, cuma diriwayatkan dari guru yang lain, Yahya bin Yahya At-Tamimi. Yahya bin Yahya At-Tamimi ini teman seperguruan daripada Imam Ibnu Abi Syaibah, pengarang kitab Al-Musannaf. Gak tahu ya, aneh aja ngomong sendiri lah. Yahya bin Yahya ini orang Naisapur. Imam Muslim sebelum ke Baghdad, beliau ngaji dulu di Naisapur. Ini nih, kelihatan? Ini dia.
guru beliau. Nah, coba lihat, haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi qala akhbarana Abul Ahwas. Terus ada ha. Kelihatan ha? Itu bukan salah ketik ya. Ha itu artinya tahwil. Tahwil. Apa arti tahwil? Pemindahan jalur sanad. Ini jalur pertama, ini jalur kedua. Jadi beliau berguru kepada Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Abul Ahwas. Jalur kedua, beliau berguru kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abul Ahwas. Jadi kalau ditulis Abul Ahwas punya murid dua. Satu Yahya, dua bin Abi Syaibah atau Abu Bakar ya. Abu Bakar. Orang ini berdua, Abu Bakar ini di Baghdad. Ini Baghdad ya. Tuh, coba lihat satu hadis dikumpulkan dari dua negara. Ini orang Naisapur, Iran. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ketemu dengan mereka. Kira-kira begitu kalau dibuat sanadnya. Imam Muslim satu hadis pun dia dengar dari orang pertama orang kampungnya, yang kedua orang Baghdad. Jadi mereka kalau mendengarkan hal yang sama nggak pernah bosan, ya, nggak pernah bosan. Begitu mereka belajar hadis. Apa kata orang ini? Sama ya. Ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yub'idni minan nar. Wahai Rasulullah, ajarkan aku mengenai amalan yang jika aku amalkan mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka. Tuh pertanyaannya. Orang awam benar kan? Ini pertanyaan orang awam. Kalau Jibril nanya Nabi apa? Apa itu Islam, iman, ihsan. Kalau Badui nanyanya cara masuk surga. Kalau Abu Hurairah beda lagi nanyanya. Salman Al-Farisi lain lagi tanyanya. Sayyidina Ali pertanyaannya apa? Ya Rasulullah, bagaimana cara mencapai, mendapatkan atau mendekat kepada Allah pemilik surga? Tuh, beda kualitas. Ada lagi yang paling lucu. Nabi nanya, "Hei budak perempuan, di manakah Allah?" Dijawabnya di langit. Tuh, jadi beda orang, beda kualitas menjawabnya. Itu budak perempuan. Imam Ibnu Hajar mengatakan akalnya agak kurang-kurang dikit. Itu bukan penghinaan ke sahabat loh ya. Langsung periwayat hadis yang mengatakannya. Maka kalau yang menerima Allah tinggalnya di langit, ya begitulah. Aneh nggak nyebut apa-apa ya. Ente itu yang nyebut. Oke, ini hadisnya sama. Ya. Nah, kalau di sini ada tambahannya. Nah, ini tambahannya, bahwa hanya Rasulullah lah yang boleh menyebutkan seseorang ahli surga. Kata beliau, "Man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila haza." Siapa yang ingin suka melihat ahli surga, perhatikan orang ini. Orang yang nanya tentang bagaimana cara masuk surga. Ya. Jadi ciri-ciri ahli surga nih, ini rahasia. Dia pasti nanya selalu bagaimana cara masuk. Ciri-ciri ahli neraka pasti kepedean. Masuk neraka aja. Engkau takut. Nah, tunggu aja. Yahudi ngomong begitu, kata Yahudi. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ya, paling cuma berapa hari disiksa neraka. Dia lupa 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Rasain loh. Hadisnya masih sama ya. Nah, kalau ini disebutkan nama orangnya dari Jabir ya, kita ringkas langsung ya. Riwayatnya tadi dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya, ini dia Abu Bakar bin Abi Syaibah. Beliau ini punya kitab. Wafatnya 235 Hijriyah. Ya. Wa Abu Quraib, ini 2 imam nih, 2 guru. Tapi redaksi ini versi Abu Quraib. Dari Abu Muya, dari Amas, dari Abu Sufyan, an Jabir bin Abdullah. Apa katanya? Datang seseorang namanya Nu'man bin Qawqal. Ada Nu'man bin Bashir, ada Nu'man bin
qawqal. Pertanyaannya mirip. Ya Rasulullah, in ra'aita, jika engkau melihat sholaitul maktubata, aku berusaha melakukan sholat 5 waktu, aku haramkan yang haram, aku halalkan yang haram, apakah aku dapat masuk surga? Tuh, jadi orang kalau nanya dia bisa nggak masuk surga, masuk deh. Kata Nabi, na'am. Ternyata dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi bersabda, jika ada orang berdoa, ya Allah masukkan aku surga, surga berdoa, ya Allah masukkan orang itu ke dalamku. Mau nggak antum dirindukan surga? Jadi dirindukan surga itu bukan yang kayak di sinetron itu. Itu juga iya ya. Ini sama, ini diriwayatkan dari Salamah bin Syabib. Betul-betul kaya Imam Muslim ini. Dia sebutkan riwayat beragam, lalu kemudian kita bisa puas, ada tambahan tertentu, ya, ada tambahan tentang ahli surga, ada tambahan tentang lafaz-lafaz halal haram, ya. Jadi mudah nggak masuk surga? Halalkan yang halal, haramkan yang haram. Maksudnya jangan pernah mengingkari bahwa yang haram itu haram. Terus kalau kita sempat mengkonsumsi yang haram gimana? Selama kita tidak menganggapnya halal, ada kemungkinan, ada harapan masuk surga. Bertobat aja cukup. Allah kan pemaaf, susah amat. Dari hadis-hadis ini, Nabi memudahkan nggak masuk surga? Ya, surga di tangannya. Terus kenapa ustadz-ustadz mempersulit jamaah masuk surga? Apa yang salah dari ustadz itu? Jangan-jangan dia bukan ahli surga. Tanya dong, gimana cara masuk surga tadi? Gitu. Aneh jawab pakai hadis ini kan. Jadi ciri-ciri ahli surga, dia selalu bertanya bagaimana cara masuk. Surga langsung doa, ya Allah, itu ada orang bertanya jalan menujuku. Undanglah ia, selamatkan dia. Tapi surganya orang yang kenal Allah lebih dari surga kawin. Ya, surganya antum kawin kan? Ya Allah, kalau itu mah di dunia aja. Ya, di dunia cukup kok. Masih ada jatah 4 kan? Nanti di zaman Imam Mahdi 50. Kata ibu-ibu, ya Allah matikan aku sebelum Imam Mahdi keluar. Ada yang ngomong begitu. Masa Imam Mahdi itu nanti laki-laki banyak yang wafat. Ya. 1 laki-laki berbanding 50 perempuan. 1 banding 50. Antum bisa bayangkan. Maka nanti ada hukum baru. Ya, di Quran kan tidak dilarang sebenarnya. Cuma penafsiran aja itu sama beberapa riwayat hadis. Akan keluar hukum ini. Karena dalam hadis Muslim sudah disebutkan. Nah, ibu-ibu jangan ngomong begitu dong ya. Kayaknya kesel gitu sama Imam Mahdi. Bukan. Itu karena mereka berjuang semua. Dan 1 ke 50 ini selama 9 tahun lamanya. 9 tahun itu sehari sama rasanya kayak setahun. Sebagaimana di zaman Dajjal 40 hari sehari sama dengan setahun. Rasanya 40 tahun. Ingat-ingat aja masa dulu belum ada smartphone, belum ada TV di kampung kita. Kan saya pernah di zaman saya, antum tinggal di kota sih. Saya tinggal di kampung. Jadi pernah nggak mengalami ada apa-apa. Rasanya malam tuh panjang sekali. Rasanya kayak setahun. Jadi saya bisa mengerti hadis ini. Ini yang Nabi katakan bahwa nanti 40 hari 40 malam Dajjal keluar setelah paceklik bertahun-tahun. Rasanya 1 hari seperti 1 tahun. Allah ganti, tenang aja. 9 tahun 1 harinya terasa seperti setahun. Jadi nikah tuh nanti nikmat sekali. Udah separuh-separuh surga. Makanya orang-orang yang hidup di zaman itu, kalau surga cuma masalah kawin-kawin, mereka nggak minat. Tapi kalau surga bertemu dengan yang punya surga, itu yang mereka minati. Ya. Jadi serius gitu. Allahumma sholli ala. Oke, sampai di situ mungkin ada yang mau ditanyakan. 3 orang aja, 1 dari akhwat, 2 dari ikhwan. 1. Mana yang dulu nih? Ini ya. Oke. Akhwat ada 1. Fadhal, nanti ditunggu ya.
Maksimal kita sampai jam 10 maksimal, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya terutama cintai Buya Razi. Saya kebetulan dari Ambon. Ya. Khusus untuk Buya dan jamaah sekalian. Untuk Buya ini ada salam dari keluarga besar. Mungkin karena keluarga kami ini salah satu pengagum. Alhamdulillah apa yang Buya sampaikan sebagian besar kami konsumsi, dan saya kesini semacam minta ijazah atas apapun yang telah Buya sampaikan dan kami dengar, dan kami minta ridhanya. Semoga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan memberi syafaat pada kami. Dan di antara orang-orang yang memberi salam ini, insya Allah secara rohani cukup dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buya, kalau dikatakan bertanya, rasa-rasanya nggak bisa bertanya, karena saya rasanya gimana ya Buya? Alhamdulillah di tengah-tengah umat Islam Indonesia ini ada Allah menurunkan satu hamba seperti Anda yang cukup memberikan semacam pencerahan yang cerah. Kalau saya boleh jujur, memang saya dulu Wahabi. Mantan. Gimana mau menjelaskan panjang lebar? Saya udah dengar semua yang Buya sampaikan, hampir seluruhnya. Oke. Terkait dengan hadis-hadis seperti ini, yang mungkin saya bisa memohon kiranya Buya lebih mempertegas lagi tentang arah, meski mungkin pengaruhnya belum besar, arah umat Islam Indonesia ini seperti apa Buya. Baik. Hari ini kita saksikan begini banyak perpecahan. Kita nggak bicara perpecahan sesama anak bangsa, tapi sesama kaum muslimin. Baik. Kita, Buya sudah begitu banyak menyinggung. Semoga dengan taklim-taklim ini, hadis-hadis imam-imam yang telah Buya sampaikan, Allah meridai. Insya Allah. Mohon Allah memberi berkah. Semoga para aulia, para jemaah sekalian, yang kita tidak tahu di antara jemaah ini ada para wali Allah, kita nggak tahu. Pasti ada. Semoga mereka mengamini Buya. Amin. Dan semoga Buya sekeluarga sehat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Saya tidak punya pertanyaan. Cukup. Saya hanya pengagum Anda. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga buat saudara-saudaranya di Ambon ya. Yang belum saya kunjungi di Indonesia, Ambon sama Papua. Ada tapi cancel lagi, ya. Kayaknya belum jodoh ya. Oh ya, satu lagi, Lombok. Indonesia muslimnya terbesar. Maka negeri ini bukan konspirasi. Ini beneran. Ini memang sudah takdir Allah. Kebangkitan di sini, perpecahan di sini, Khawarij di sini. Pasukan Imam Mahdinya juga di sini. Semuanya di sini, Pak. Habaibnya di sini. Wali-walinya coba lihat. Dari sebanyak wali-wali yang antum dengar. Ya. Kenapa yang paling karismatik itu wali yang ada di Pulau Jawa, tapi itu bukan orang Jawa, kecuali Sunan Kalijaga yang masih diperdebatkan beliau Jawa atau campuran. Selebihnya zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara-cara Allah. Kok kita nggak ngah juga gitu? Bahwa kebangkitan itu selalu pada zuriat Rasulullah SAW. Tapi kalau keilmuan, itulah orang-orang yang akan membersamai wali-wali yang sedang berjuang itu. Dan saya berdoa semoga saya salah satu yang berjuang bersama mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Kita pasti diuji, Pak. Nggak ada orang nggak diuji.
Ujian terberat bukan dari musuh, ujian terberat dari kawan sendiri. Paling berat. Ya. Kawan-kawan sama berjuang, itu paling berat. Yang lebih berat lagi, diri kita sendiri. Kita ngadepin orang berbeda. Dulu, saya waktu masih remaja tuh sering mendengarkan nasyid-nasyid dari, ada namanya Qatrun Nada. Ya. Itu ada satu syair luar biasa, benarkah engkau berjuang? Itu tamparan luar biasa. Orang banyak pengen memimpin, tapi tidak siap dipimpin. Giliran mau dipimpin, buat kelompok sendiri. Orang siap katanya berjuang, tapi nggak mau berkorban. Korban waktu, korban tidur, korban nggak pulang ke rumah, korban harus tidur di kendaraan. Antum kuat nggak? Di akhir zaman, seperti Rasulullah dulu berjuang. Bangun jam 12 malam, mulai ngaji, sampai sebelum orang-orang kafir Quraisy bangun, belum bubar lagi. Hal itu akan terjadi selama 40 hari, 40 malam itu. Ya. Akan terjadi. Maka mulai sekarang kalau ada kajian-kajian tengah malam, ikutin. Biar latihan, ya. Darul Arqam. Dulu, nama rumah tempat Nabi berjuang. Rumahnya Arqam, Ibnul Arqam. Di situ tempat base camp orang-orang ngaji. Jam 12 malam, kalau dijamkan sekarang, mereka ngumpul. Itu kafir Quraisy, munafik, udah tidur semua. Udah tidur semua, kecuali ada 1-2 intel mereka. Mau nguping, Rasulullah kalau sholat, bacaannya apa? Ketahuanlah Nabi baca ya Rahman ya Rahim. Tuhannya Muhammad ada 2. Tuhan Rahman, Tuhan Rahim. Intelnya agak blow on dikit ya. TOLOL. Sampai sekarang mohon maaf, intel itu kadang-kadang nggak punya ilmu. Maka saya berharap kepada aparatur negara yang punya kekuatan militer lalu punya intel, bekali dengan ilmu, sekolahkan ke kiai. Terus terang sama kiai, saya mau ini anak-anak saya, asuhan saya, tolong dikader Pak Kiai biar mengerti apa usulul khawarij. Kaedah-kaedah yang diyakini khawarij itu apa aja, usul ahli sunnah, biar kalau dikirim nggak malah berubah, ya. Jangan sampai kejadian di beberapa provinsi malah polisinya yang jadi teroris, Pak. Ada 1-2, maka kita berharap ini harus dibenerin dulu, ya. Jangan tengkar lah antara aparatur negara. Ini kita bersyukur negeri ini masih Allah jaga, ya. Masya Allah jaga. Dan perubahan itu akan ada terus, kita nggak tahu perubahannya masa depan. Insya Allah nanti kita akan sampai di Ambon, ya. Insya Allah. Siapa lagi tadi? Oke, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bu, ya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu mengenai beberapa bulan yang lalu saya searching di internet terkait dengan kajian hadis juga, Bu, ya. Itu ada seorang ulama yang menyatakan bahwa kan keraguan terhadap kesahihan hadis Bukhari. Itu beliau mencoba membandingkan beberapa item yang dikumpulkan oleh disahihkan oleh Imam Bukhari, lalu dibandingkan dengan umur beliau, Imam Bukharinya, terus juga dibagi dari 24 jam perharinya, itu hitungan cuma berapa menit. Jadi kayak kalau misalnya kita pakai logika, kayaknya nggak mungkin mensahihkan satu hadis itu cuma beberapa menit gitu. Lalu itu bagaimana, Bu, ya? Saya juga sempat apa benar kayak gini, jadi saya ragu juga ketika saat itu. Jadi saya mencoba untuk mencari kebenaran melalui Bu, ya. Terus pertanyaan yang kedua, melalui kajian minggu kemarin, Bu, ya, kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athillah Sakandari bilang bahwasanya itu kalau seandainya kita menjaga wirid kita, itu Allah akan memberikan warid bagi kita. Untuk yang ingin
ingin minta ke Buya adalah bolehkah dibagikan kepada kita semacam wirid Buya supaya lebih efektif gitu untuk kita bisa mencapai warid dari Allah itu. Baik, itu saja. Saya nunggu warid dulu biar bisa ngasih antum wirid. Baik. Yang pertama ada ulama. Emang ada ulama berani ngkritisi Sahih Bukhari? Mau nyembelih diri sendiri. Ya. Perdebatan itu sudah selesai. Diungkit-ungkit lagi. Dulu yang mengkritisi Imam Bukhari itu imam yang selevel beliau, di bawah dikit. Namanya Ad-Daruqutni. Siapa namanya? Tapi Imam Daruqutni nulis kitab nggak lebih sahih dari Sahih Bukhari, namanya As-Sunan Ad-Daruqutni. Nah, baca kitabnya nggak? Baru dengar malam ini kan? Mu'alaf. Saya juga yakin orang itu nggak khatam baca kitab Imam Daruqutni. Ini kan dijawab oleh Ibnu Hajar Asqalani. Daruqutni mengkritisi Bukhari, kitabnya aja nggak lebih sahih daripada Sahih Al-Bukhari. Biasa komentator. Ya. Ada juga, nggak usah jauh-jauh, Albani mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Antum bisa bayangkan, Albani itu cuma punya 1 sanad hadis. Sanad hadisnya dari Imam At-Tabbagh, Syekh At-Tabbagh itu nggak percaya kalau dalam Sahih Bukhari ada yang dhaif. Orang Aleppo, Al-Halab. Cuma 1 doang sanadnya. Antum cari di riwayat di kitabnya, ada sendiri dia ngomong. Di Sahih Abu Daud, jadi dia mensahihkan beberapa riwayat Abu Daud lalu mengatakan Syaikhi fil hadis, Syekh fil ijazah, ya, guruku dalam ijazah Syekh Muhammad Raghib At-Tabbagh. Itu aja sanadnya. Kalau nggak ada sanad ini, habis Albani itu. Dan Albani seandainya dia tidak mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, saya akan ikuti dia. Cuma dia berani mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Lah siapa ente? Ya, kan mereka nanya sama saya, ente siapa? Ngeritik Albani. Ya aneh tanya balik, sanad aneh banyak. Sanadnya Albani atu. Backup guru saya banyak di belakang, guru dia atu doang. Ya, saya nggak sendiri dalam ngomong begini. Banyak masyayikh kita yang berbicara seperti ini. Jangan terlalu melebihkan orang. Ya. Kita tidak menganggap suci Sahih Al-Bukhari. Sahih itu bukan ungkapan kesucian. Sahih itu menunjukkan bahwa riwayatnya valid. Bukan suci, bedakan. Syekh Albani, dia tidak pernah talaqi. Dia cuma meneliti. Berdasarkan penelitian dia, Sahih Al-Bukhari itu dhaif. Tiba-tiba muncul lagi, ya, ahli katanya ulama. Tadi saya kurang yakin kalau dia ulama itu. Masa ulama nggak takut kepada Allah? Menghitung umur Bukhari, lalu menghitung hadisnya. Berarti dia belum dengar kualitas Imam Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Antum coba, aneh kasih Arabnya aja deh. Terjemahin sendiri ya. Kata beliau, ma sami'tu hadithan fa nasituhu. Ma sami'tu hadithan fa nasituhu. Coba terjemahin. Nah, ngomong-ngomong Imam Bukhari nih. Aku tidak pernah mendengarkan suatu hadis lalu aku lupa. Gak pernah. Kalau ente gimana? Ma sami'tu hadisan illa nasituhu. Tidaklah aku pernah mendengarkan suatu hadis kecuali aku langsung lupa. Sama kita ya. Maklum makan nasi. Micin ya kan. Belum lagi nonton film porno. Imam Bukhari dulu buta. Ibunya nangis. Orang-orang, anak-anak pada main semua. Dia sedih, dia jerit. Allah suka melihat orang menjerit kepadanya.
dalam jeritannya dia peluk Imam Bukhari yang nanya, mama, itu teman-temanku ngapain? Dia lepaskan maknya, kebentur tembok. Ya, nggak bisa melihat, karena dia emang nggak bisa lihat. Ambil lagi maknya, dia peluk, nangis. Dalam pelukan itu mereka tertidur. Tiba-tiba Bukhari gini-giniin maknya, mama kok cantik, kira-kira gitu. Kaget maknya, lah Bukhari kamu bisa lihat? Ternyata emaknya nangis, air matanya netes dalam tidur. Karena air matanya Bukhari, bangunlah Imam Bukhari, dipegang. Ini bukan cerita Cinderella, ini bukan. Ini benar-benar antum mau nangis soalnya. Di saat seperti itulah ibunya cerita, wahai Ananda Muhammad bin Ismail, nama kecil dari Bukhari, aku tertidur sedih, menjerit kepada Allah. Tiba-tiba aku didatangi oleh ruhaniyah Nabiuna Ibrahim Al-Khalil. Kata beliau, wahai ibunda Bukhari, mata anakmu telah kembali. Tiba-tiba dia bangun. Di saat dia bangun, dia lihat Imam Bukhari sudah bisa memandangnya. Maka ibunya peluk dia dan dikatakan, wahai Ananda, matamu bukan mata anak-anak yang bermain itu. Matamu adalah hadiah dari Nabiullah Ibrahim, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku tidak ridho kecuali engkau menggunakannya untuk mempelajari kalam-kalam cucunya Nabi Ibrahim, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok dimasukin pesantren kayak kita. 6 bulan bisa bahasa Arab, langsung masukin ke dalam tahfiz Quran. Selesai setahun dimasukkan ke majelis hadis, bertemu Imam Al-Baikandi dan beberapa imam yang lain. Beliau dalam 7 tahun hafal 70.000 hadis. Setahun 10.000. Karena beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar satu hadis lalu lupa, nggak pernah. Ini dia, nggak pernah ternodai. Ini orangnya. Beliau lahir tahun 194, wafatnya 256. Berapa tahun? Coba dihitung. 62. Masa nggak bisa? Emang mustahil 62 tahun umurnya bisa mengumpulkan hadis? Apanya mustahil? Karomah itu nggak mesti jalan di atas air. Karomah itu ente nggak bisa, dia bisa tuh karomah. Ya. Kita pelupa, dia suka ingat. Itu karomah Bukhari. Dan karomah terbesar Imam Bukhari adalah kitab Sahih Al-Bukharinya. Kurang apa lagi? Semua kitab-kitab sekarang sudah banyak yang hancur. Cuma beberapa kitab hadis yang bertahan. Salah satunya Sahih Al-Bukhari. Maka ulama-ulama kita di Mesir, dulu setiap kali ada mara, bahaya, ada bencana, sebelum pandemi. Setelah pandemi udah nggak laku itu. Kan nggak laku, udah nggak kuat doanya. Tidak adalah kami mendapatkan bencana virus kecuali kami baca Sahih Bukhari. Khatam berkali-kali. Khatam langsung Allah angkat virusnya. Itu karomah Sahih Al-Bukhari. Gimana? Masih berani ketik Imam Bukhari? Imam Bukhari itu tidak mensahihkan hadis kecuali gurunya semasa dengan guru di atasnya. Dan gurunya ini pernah lama berguru kepada orang di atasnya. Kalau cuma ketemu sekali semasa, apalagi cuma lewat WA ya, sama YouTube, itu bagi dia nggak sahih. Maka antum beruntung nggak hidup di zaman Bukhari. Perguruan kita itu tidak sahih karena lewat tapi kepada Imam Muslim bisa terima. Oh semasa, oke. Makanya riwayat Muslim tidak sesahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Seandainya Syekh Albani tidak mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, tentu dia diterima oleh Allah. Dia akan diterima di kalangan umat. Ya, nggak akan banyak masalah. Cuma sayang dia berani. Dan dia mendhaifkan 35 hadis lebih dalam Sahih Muslim. Gimana tuh? Wajar. Dia mengkritisi ulama yang nggak pantas dikritisi. Kita nggak akan mengatakan Bukhari itu suci. Cuma ukur-ukur lah ya, mau kritisi. Hatta Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi, imamnya Albani,
mengatakan setelah Al-Quran yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Muslim. As-sahul kutub ba'da kitabillah Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Ini yang ngomong siapa? Syekh Ibnu Taimiyah. Berarti dia sendiri sudah menentang gurunya. Ya. Jadi kita nggak usah repot-repot pakai pandangan kita. Ya, jadi saya bukan menentang Albani. Yang menentang itu Albani yang menentang imamnya sendiri. Kita mah apa atuh? Cukup ya? Ada dari akhwat satu? Cukup? Malu ya? Takut dilamar nanti sama yang di depan. Pas jam 10, teman-teman yang melakukan Allah, ikhwah fillah, ngapain kita di akhir zaman? Di akhir zaman kita menghidupkan kajian sunnah yang bersambung kepada ahlus sunnah. Ngapain lagi kita berjuang? Insya Allah. Jangan sendiri-sendiri, kita berjuang bersama-sama. Ya. Semoga Allah menerima perjuangan kita semua. Ya. Jangan jauh-jauh dari ulama ahlullah, ulama al-arif billah. Ulama banyak yang kita bersamai, ulama yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya berdoa untuk diri saya sendiri dan kita semua. Semoga kita dibangkitkan di kalangan ahlul hadis. Allahumma syurna fi zumratil muhaddithin wal arifin wasyuhada'i was salihin. Ya Allah, jika Engkau wafatkan kami, kumpulkan kami bersama ruhaniah para syuhada, ruhaniah para pejuang-pejuang, ruhaniah para ahli hadis, ruhaniah para orang-orang yang arifin billah, yang kenal kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami bersamamu, mengingat Engkau, mengenal Engkau. Allahumma ya Allah, balligh salatana wa salamana ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang mengetahui tidak sempurnanya salam kami, tetap sampaikan jua ya Allah salam rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan juga ya Allah salam cinta kami kepada kekasih Engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami ya Allah ke daftar orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattah, iftah qulubana bifutuhil arifin. Ya Allah yang maha membukakan hati kami, bukakanlah hati kami dengan ma'rifat-ma'rifatmu. Allahumma rzuqna al-islam wal iman wal ihsan. Ya Allah, berikan kami hakikat iman, hakikat Islam, hakikat ihsan. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati umatmu, umat kami ini ya Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati, perbaiki semua perselisihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami sedang berpecah, kami sedang lemah, hanya bantuan Engkau yang dapat menyelamatkan kami. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan orang tua kami ya Allah, selamatkan anak istri kami ya Allah, selamatkan siapapun yang hadir malam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqtim lana bil khairat wa nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.